Oke, jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial seperti tadi ya. Jadi tinggal tambahkan aja mentahan beat yang ada di deskripsi videoku. Tinggal klik ekstrak audio. Nah, untuk audionya kalian klik dan pilih yang GBG potongan. Setelah itu kalian bisa tandai aja beatnya sesuai dengan mentahan yang sudah aku kasih. Nah, kalian tandai beatnya itu kalian paskan aja dengan gunung yang tertinggi ya. Nah, itu nanti bakalan bagus banget hasilnya. Nah, di sini aku skip aja biar durasinya nggak kepanjangan. Nah, kalau sudah kalian bisa klik checklist. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi aja ke akhiran sini, tambahkan aja 2 buah foto ya. Tambahkan 2 buah foto. Nah, untuk mentahan beatnya kalian hapus saja. Nah, untuk foto yang pertama panjangin sampai di beat yang pertama. Kalian bisa perbesar dikit fotonya ini. Pergi ke foto yang kedua, kalian panjangin aja sampai sekitar 3,4 ya. Setelah itu pokoknya kalau nanti kalian salin di foto yang kedua ini, hasilnya bakalan sama di beat yang akhirannya. Nah, pas gini ya. Soalnya nanti bakalan mempermudah kalian. Nah, untuk foto yang ke satu, kalian bisa pergi aja ke awalannya ya. Tambahkan efek video, pilih di bagian percikan. Pilih yang namanya bingkai elektrik, kalian checklist. Klik aja sesuaikan, ukurannya 100, intensitas 0, horizontalnya bikin sekitar 18 atau 17, 14. Ya pokoknya sekitar belas-belasan ya. Sesuai selera. Nah, di sini aku bikin 15 dan kalau sudah panjangin aja bingkai elektrik sampai di akhiran foto pertama. Nah, untuk fotonya tinggal kalian zoom aja sampai hitam-hitamnya hilang. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke awalan, tambahkan keyframe, pergi ke akhiran foto, tambahkan keyframe juga. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke awalan, geser fotonya ke kanan ya, sedikit mungkin, jangan banyak-banyak. Kalau sudah di akhirannya tinggal geser ke kiri. Nah, kalau sudah kalian bisa klik aja grafik, pergi ke tengah-tengahnya dulu ya, klik grafik, setelah itu pilih memantul 3. Nah, kalau misalkan terlalu brutal kayak gini, kalian bisa kembalikan aja ini, nanti ya grafiknya bakalan hilang. Dan kalau sudah kalian bisa klik aja untuk pergi ke akhiran foto lah ya. Nah, ini tadi kan kalian geser ke kiri, setelah itu kalian kembalikan lagi aja ke tengah sampai ada garis-garisnya ini di bawah dan juga di atas. Nah, jadi yang digeser itu cuman yang ini aja, yang awalannya geser ke kanan ya. Kalau sudah kalian bisa pergi ke tengah-tengahnya lagi dan kalian tambahkan grafik ya. Nah, nanti hasilnya bakalan lebih smooth dikit lah. Nah, gitu ya. Klik checklist. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke akhiran, di awalan ya. Kembali pilih overlay, tambahkan overlay. Tambahkan aja mentahan awalan, bisa download di deskripsi videoku. Kalian perbesar dikit sampai melebihi. Klik aja kunci chroma. Geser ke warna hijau, intensitas 100, bayangan 100 dan checklist. Kalau sudah kalian klik aja kecepatan normal, panjangin sampai 1,6 atau 1,5, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah kalian bisa pergi ke foto yang kedua, tinggal kalian zoom aja dikit fotonya. Kalau sudah kalian tambahkan keyframe di awal dan juga di beat yang kedua. Setelah itu di antara beat 2 dan 3 tambahkan keyframe di tengah-tengahnya, langsung kalian zoom fotonya ya, agak banyak. Semakin banyak semakin mirip, tapi ya jangan brutal-brutal guys. Nah, kalau sudah di lurusan titik kuning ketiga tambahkan keyframe. Setelah itu di lurusan titik kuning keempat tambahkan keyframe. Nah, jadi di antara bit 4, 5, 6 bakalan ditambahkan transisi miring seperti punyanya Mans ya. Nah, sebentar aku lupa yang mana. Oh, jadi di 4, 5, 6 tinggal di tambahkan transisi miring. Sudah sering aku bikin tapi bakalan aku jelasin ulang ya, jadi jangan lupa subscribe. Anjay, promosi. Nah, jadi di 4, 5, 6 di lurusan titik kuning kelima tambahkan keyframe.
di lurusan titik kuning ke-6 tambahkan keyframe dan kalian perkecil fotonya sampai segini lah ya. Nah jadi gitu ya. Jadi kalau sudah di antara bit 4 dan 5 tengah-tengahnya tambahkan keyframe, di antara 5 dan 6 tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Nah jadi di keyframe yang aku tandai ini, yang ini, setelah itu yang ini ya, setelah itu yang ini. Nah jadi 3 keyframe itu kalian miringkan ke kanan, ke kiri, setelah itu ke kanan dengan kemiringan 2 derajat. Jadi sekedar miringin aja ya, jangan sampai zoomnya itu berubah. Nah jadi jangan sampai zoomnya berubah pokoknya. Jadi kalau kalian putar gini cuman miring aja, jangan sampai kayak gini ya. Nah jangan sampai gini miring tapi fotonya mengecil, jangan sampai begitu, nanti hasilnya bakalan kayak ya guys ya. Jadi sekedar miringin aja. Setelah itu kalau sudah di lurusan titik kuning kelima, kan aku bilangin geser kanan kiri kanan, jadi yang sini tinggal geser ke kiri -2. Sama seperti pesanku yang awal, jangan sampai ngezoom ataupun mengecil, jadi sekedar miring aja. Nah berhubung di antara bit 5 dan 6 fotonya semakin mengecil, maka kalau kalian miringkan foto yang ini, miringkan ke kanan kan ya 2 derajat. Nah itu kalau kalian putar seharusnya semakin mengecil juga. Nah jadi pokoknya zoomnya itu masih stabil dengan gerakan yang awal kita bikin, cuman harus miring aja gitulah ya. Nah nanti bakalan gini, kanan kiri kanan. Oke. Kalau sudah di antara bit 4 dan 5 kan ada keyframe-nya tuh di tengah-tengahnya. Setelah itu kalian bisa pergi ke tengah-tengah bagian kiri, geser ke kanan bawah, pergi ke tengah-tengah bagian kanan, geser ke kiri atas. Setelah itu di antara bit 5 dan 6 tengah-tengah bagian kiri geser kanan bawah, yang tengah-tengah bagian kanan geser kiri atas, pokoknya sama aja itu ya. Nah kalau sudah kalian bisa tambahkan keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Jadi kalian tambahin keyframe kanan kiri itu di keyframe yang sudah kita geser-geser tadi lah. Nah jadi gitulah ya, tinggal ditambahkan kanan kiri, yang tengah dihapus. Ini tujuannya biar semakin smooth, anjay. Nah seperti ini. Nah tapi di sini kalau kalian merasa agak kasar, ini kan ke kanan bawah. Nah kalau kalian merasa sih, kalau kalian masih oke-oke aja ya silahkan. Tapi kalau kalian ada yang nggak suka dengan kekasaran ini, caranya itu tinggal pergi ke keyframe yang ini ya. Yang ini kalian hapus, tambahkan lagi. Keyframe yang ini juga kalian hapus, tambahkan lagi. Hasilnya bakalan lebih family friendly ya. Nah gitu. Tapi kalau kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa hapus tambah lagi di semua keyframe-nya. Tadi kan yang sudah aku hapus ada 2 keyframe di depan ini ya. Jadi aku bakalan hapus aja semuanya deh, hapus tambah semuanya ya, ingat. Jadi aku ulangi lagi semuanya. Nah nanti kalian bisa lihat perbedaannya. Anjay, pokoknya semuanya hapus tambah. Nah hasilnya bakalan gini tuh kan, lebih slay gitu pokoknya lah. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke selanjutnya sini, di antara bit 6 dan 7 tambahkan keyframe tengah-tengahnya. Setelah itu di lurusan titik kuning yang ke-7 tambahkan keyframe dan kalian perbesar fotonya. Pergi ke antara bit 7 dan 8 tambahkan keyframe tengah-tengahnya. Pergi ke lurusan titik kuning ke-8 tambahkan keyframe dan kalian perbesar lagi. Jadi pokoknya semakin membesar gitulah. Setelah itu di antara bit akhiran sini tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Setelah itu di akhirannya tambahkan keyframe dan kalian perkecil fotonya sampai segini. Jadi perkecil sampai semula lah. Nah kalau sudah, kan masih banyak tuh gerakan yang gak ada apa-apanya, cuman miring aja ya yang ini, yang kita bikin dengan susah payah tadi. Nah kalau sudah, yang masih kosong-kosong tinggal bikin aja JJ tipis. Caranya seperti biasanya. Kalian bisa pergi ke antara bit 1 dan 2 tambahkan keyframe tengah-tengahnya, tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Pokoknya di antara kedua keyframe harus ada 3 keyframe. Pokoknya di antara kedua bit harus ada 3 keyframe di tengah-tengahnya. Nah keyframe paling kiri geser aja fotonya ke kanan bawah. Pergi ke depannya sini tambahkan keyframe. Keyframe yang kiri tadi hapus, tambahkan lagi, depannya hapus.
Keyframe paling kanan geser ke atas, pergi ke depannya, tambahkan keyframe. Keyframe paling kanan tadi hapus, tambahkan lagi, keyframe depannya hapus. Keyframe yang paling kanan geser ke atas. Ini tadi keyframe yang tengah ya maksudnya. Jadi keyframe kiri, tengah, dan kanan. Nah ini kan sudah digeser ke atas, tinggal tambahkan depannya. Yang kanan tadi hapus, tambahkan lagi, depannya hapus. Setelah itu tinggal tambahkan aja kanan kiri, yang tengah dihapus seperti yang tadi ya, yang transisi miring itu, yang selai-selai itu guys. Nah gini. Nah nanti bakalan gitu ya, jadi tinggal diulangi lagi aja di antara bit 2 dan 3, gerakannya juga sama. Di sini aku kasih contoh lagi ya, biar semakin paham. Kalian bisa perhatikan aja. Pokoknya ke kanan bawah, setelah itu ke kanan, setelah itu ke atas. Kalau sudah tambahkan depannya, setelah itu hapus tambah, depannya hapus. Setelah itu tinggal tambahkan keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Jadi hampir semua langkahnya itu sama. Nah kalau sudah, di sini kan bitnya pendek tuh di antara bit 3 dan 4. Jadi caranya sama, tinggal tambahkan keyframe tengah-tengah, tengah-tengah bagian kiri, dan tengah-tengah bagian kanan. Nah di sini bedanya itu saat tambahkan keyframe kanan kiri ya. Nah untuk yang geser kanan bawah, tambahkan depannya ini masih sama, tinggal kalian ulangi aja lagi. Jadi di sini aku gini aja dulu. Intinya kalian geser-geser dulu lah. Nah kalau sudah kalian geser-geser dan kalian hapus tambah, kan harus ditambahkan keyframe kanan kiri tuh. Nah tapi kalau bitnya terlalu rapet bakalan susah ya. Jadi ini kan masih ada sela-selanya tuh. Kalian tambahkan aja keyframe di semua sela-sela yang ada. Nah setelah itu kalian pergi ke sebelumnya sini, hapus, lewati satu, hapus, lewati satu, hapus. Nah gitu ya, hasilnya bakalan gini. Nah seperti itu. Nah di sini kan masih ada tuh yang akhiran ini, yang ngezoom. Ini juga sama gerakan gigi tipisnya, tapi di sini aku percepat aja ya biar durasinya nggak kepanjangan. Jadi kalian bisa lihat prosesnya, aku percepat ya. Ya sama aja lah pokoknya, sama persis. Jadi tapi aku percepat aja ini biar kalian bisa lihat, biar kalian nggak ngira aku korupsi tutorial. Nah kalau sudah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah, kalian bisa salin aja untuk foto yang kedua ini. Nah kalau sudah, untuk salinannya tinggal kalian ganti aja dengan foto kalian yang ketiga. Nah seperti itu ya. Di sini kalau kalian mau nambahin efek cermin ya nggak apa-apa, tapi di sini aku nggak pakai. Aku samain aja seperti punyanya Mans ya. Jadi kalian bisa pergi ke sini di foto pertama. Nah jadi di foto sini, di foto yang kedua lah, kan ada bitnya tuh, bit 1 dan 2. Kalian bisa ingat-ingat jaraknya. Jadi kalian bisa pergi ke foto yang ke 1. Nah garis putih-putihnya itu kalian samain jaraknya dengan bit 1 dan 2. Jadi nanti bakalan ada 3. Ini 1, 2, 3. Pokoknya jaraknya sama lah ya. Jadi garis putih-putihnya ini anggap aja titik kuning, tapi yang sebelah kiri. Jadi di ketiga ini jaraknya sama. Kalian paskan aja di sini. Klik aja efek video. Pilih di bagian dasar. Pilih yang namanya itu zoom berlian, kalian checklist.
Setelah itu pendekin zoom berlian sampai di bit yang pertama atau pergantian fotonya itu, klik sesuaikan. Horizontalnya bikin 80-an ya. Kecepatannya biarin, ukuran sama intensitas terserah kalian. Nah, di sini ukurannya aku bikin 60, untuk intensitas aku biarin. Nah, gitu ya. Pokoknya horizontalnya 80. Setelah itu tinggal disalin aja. Nah, kan ini sudah pas langsung ya. Kalau agak nggak pas ya tinggal kalian pasin aja dikit. Nah, kalau sudah kalian klik aja sesuaikan untuk salinannya itu. Kecepatannya kalian besarin dikit sekitar 40 atau 50. Horizontalnya pendekin sampai 22 atau 20 lah ya. Nah, hasilnya bakalan gini. Nah, di pergantian foto 2 dan 3 juga sama, kalian salin dari zoom berlian yang awal ini. Jadi kalian salinnya itu urut ya, dari yang pertama setelah itu yang kedua. Yang pertama tinggal disalin aja dulu, geser sampai di akhiran foto kedua. Nah, untuk durasinya tinggal dipasin aja ya, dengan yang ini tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk yang kedua ini tinggal kalian salin dan kalian beri di awalan foto yang ketiga. Tinggal kalian paskan aja durasinya. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi saat fotonya ada miringnya ini. Di bit yang 456 kalian bisa pergi ke lurusan titik kuning keempat, tapi agak ke depan dikit ya. Tambahkan aja efek video, pilih di bagian dasar dan kalian pilih yang namanya itu kabur miring. Kalian checklist. Setelah itu pendekin kabur miring sampai di lurusan titik kuning ke-6 tapi agak ke depan dikit. Nah, gini ya. Setelah itu geser aja ke atas gini. Nah, nanti bakalan gini ya. Di lurusan titik keempat tapi agak ke depan dikit, tapi yang akhirnya itu di lurusan titik kuning ke-6 tapi agak maju dikit. Jadi ya pokoknya gitulah. Kalau sudah kalian bisa klik aja untuk kabur miringnya, klik sesuaikan, kaburnya bikin 17 atau 18, checklist, klik salin, kabur miring salinannya beri di bawahnya, kalian pendekin kanan kirinya dengan jarak yang sama. Setelah itu untuk yang salinannya itu tinggal kalian klik sesuaikan, kaburnya kalian perbesar lagi sampai 24 lah atau 20, 22. Salin lagi, geser di bawahnya, pendekin kanan kiri dengan jarak yang sama. Ini ya. Klik sesuaikan, kaburnya bikin 26 atau 27. Hasilnya bakalan gini. Nah, setelah itu untuk efek kabur miringnya ini tinggal kalian salin urut dari yang paling atas dan kalian beri di foto yang ketiga di letak yang sama. Jadi begitulah, cukup mudah. Jadi sebenarnya semua kreator kalau kalian tonton aja lah satu tutorialku gini. Untuk semua kreator kalian bakalan bisa kalau kalian mau memahami ya. Jadi ngulik punya kreator itu sebenarnya gampang kalau kalian tahu dasarannya. Nah, jadi gini ya. Untuk akhirannya tinggal tambahkan aja mentahan akhiran, bisa download di deskripsi videoku, ada dua, ada yang putih dan juga ada yang biru. Terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, di sini kan nggak pas tuh, jadi aku klik aja untuk akhirannya ini, klik kecepatan normal, pendekin sampai sekiranya pas. Nah, gitulah ya. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kalau kalian merasa ngeblurnya ini terlalu lambat, kalian bisa pendekin lah ya. Yang awal, yang foto pertama ini kalian pendekin yang sebelah sini, pendekin ke depan. Untuk yang foto kedua, akhirannya ini tinggal pendekin aja ke depan dikit gini lah ya. Nah, nanti hasilnya bakalan gini. Jadi pokoknya kalian atur aja sendiri untuk durasinya. Yang penting dasarannya sudah aku kasih tahu ya. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau tambahin cermin, kalian bisa tambahin saat bitnya pendek ini ya, di bit yang ketiga dari akhir. Di sini aku bikin contoh aja satu kali ya. Kalau kalian minat pakai cermin ya terserah. Tapi di sini aku cuman ngasih contoh aja. Misalkan dikasih cermin, hasilnya bagaimana? Tinggal pendekin aja cermin sesuai dengan bit yang selanjutnya. Hasilnya gini ya. Gitu. Tapi aku nggak pakai ya, soalnya aku nyamain punyanya Mans. Nah, seperti itu.
Nah, tapi kalau kalian mau tambahin efek coloring dikit yang lebih bagus atau ya pokoknya keren lah, kalian bisa pergi ke awal, tambahkan efek video. Nah, di sini kalau kalian nggak mau nambahin coloring ya nggak apa-apa, tapi yang mau tinggal ditonton lagi. Nah, untuk vignette-nya kalian klik dasar, pilih vignette ya, klik aja checklist, klik objek, pilih semua video dan checklist. Untuk vignette-nya ini pendekin atau geser ke bawah sinilah sampai di sini. Pokoknya kalau kalian panjangin sampai akhir itu bisa. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke awal lagi, tambahkan efek video, pilih di bagian retro, pilih yang namanya itu apa ya, pertajam, checklist. Setelah itu klik objek, semua video dan checklist. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya pakai pertajam atau enggak. Jadi tinggal klik sesuaikan, intensitasnya ini atur aja sesuai selera. Aku bikin 90, horizontalnya bikin 60 atau 59. Setelah itu geser ini sampai di bawahnya vignette dan panjangin sampai di akhiran foto. Ingat ya, di akhiran foto bukan di akhiran video. Nah, jadi hasilnya bakalan seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu dan tinggal di save aja, tingkat bingkai 60, resolusi terserah. Terima kasih buat kalian yang nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.